Ustaz Haji Abdul Somad bin Silham, disilakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuh ini kita sedang berada di Masjid Jami Laksmawi, Provinsi Nangor, Aceh Darussalam, dengan judul tajuk tema kita, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab, kalau dia pulang dari mana-mana, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak dulu di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya khairul khalqillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah salah satu dalil mengapa kita kalau ke Masjid Nabawi tegak di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah limpahan rezeki supaya bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad. Amin. Tapi kita tidak berkecil hati, walaupun kita belum punya uang. Tadi kita tetap mengucapkan salam dari Laksmawi dengan mengangkat telunjuk dengan tasyahud. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi, dan malaikat itu menyampaikan salam dari Laksmawi, dari Riau, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari bumi yang terjauh ini, disampaikan salam kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan berhenti sholat sunat tahiyatul masjid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sholat sunat qabliyah subuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sholat subuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habis tausiah nanti tanya jawab, habis tanya jawab sholat sunat isyraq. Yang keempat kali kita ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi puncaknya nanti adalah ketika kita bersama dalam surga Jannatul Firdaus dan mengucapkan salam langsung kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai berita kenabian meninggal Nabi ke telinga Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, meninggal dunia, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan dia meninggal, siapa yang berani mengatakan dia sudah tidak bernyawa, maka pada saat itu tak ada orang yang berani, karena Umar bin Khattab adalah seorang pemenang, juara bertahan di pasar Uqas. Di Makkah ada namanya pasar Uqas. Kalau aku pancung kepala, tak ada satupun yang berani, semua terdiam. Datanglah Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul, ada Adam, ada Idris, ada Nuh, ada Saleh, ada Ilyas, ada Zakaria, ada Musa, dan mereka semuanya sudah meninggal. Afa imata, kalau dia meninggal, qutila atau dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan balik ke agama kalian yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuhlah pedang dari tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab hafal Quran, padahal Umar bin Khattab itu penulis wahyu,
Dia hafal ayat wa Muhammadun illa rasul yang selalu dibacakan pada hari Maulidul Rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dia hanya seorang rasul, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelumnya sudah pernah ada di atas muka bumi ini meninggal. Maka kalau Nabi Adam meninggal, Nabi Idris meninggal, Nabi Nuh meninggal, Nabi Saleh meninggal, maka dia pun juga meninggal. Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang dari tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Begitulah rupanya cinta. Betul kata pepatah, al-hubbu yuhmi wa yusib. Cinta membuat orang buta, cinta membuat orang tuli, telinga tak lagi mendengar, mata tak lagi memandang. Tapi biarlah cinta kita itu buta karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya jamaah datang subuh melimpah ruah di Masjid Jami Laksmawi Nangro Aceh Darussalam ini juga karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Abi Rawah yang setiap subuh membangunkan jamaah kota Al-Madinah Al-Nawwarah dengan azannya, dengan suaranya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, maka Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Meninggal Nabi, Bilal pun pindah ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Meninggal Nabi Muhammad SAW, Bilal pindah. 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, Bilal tak memandangkan azan. Sampai pada pemerintahan Umar, masyarakat rindu. Kata orang Madinah, kami rindu mendengar suara Bilal, wahai Umar. Mintalah supaya dia balik ke kota Madinah. Nabi sudah lama meninggal. Nabi sudah tidak pernah mengimami kami sholat. Paling tidak kami dengar suara Bilal pun jadilah. Maka Umar bin Khattab meminta kepada Bilal, wahai Bilal, pulanglah ke Madinah, kumandangkan azan, karena masyarakat Madinah rindu mendengar suara kau. Bilal tak sanggup, Bilal tidak pulang. Permintaan Abu Bakar Siddiq, permintaan Umar bin Khattab yang begitu hebat, Khalifah Amirul Mukminin, tak sanggup, karena dia tidak sanggup melihat makam Nabi Muhammad SAW. Dulu kalau mau iqamat, Bilal mengetuk pintu kamar Nabi. Ini mimbar Nabi 22 meter ke samping lebih kurang kamar Nabi. Bilal bertanya dulu, ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Kalau Nabi sholat sunatnya di kamar. Kalau Nabi berkata aqimish shalah, iqamat Bilal, barulah Bilal iqamat. Itu yang tak sanggup dilakukan oleh Bilal, mengetuk pintu kamar Nabi SAW. Lalu kemudian Bilal tetap bertahan di negeri Syam sampai akhirnya cucu kesayangan Nabi yang disebut dalam hadis Innal Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain akan menjadi pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Pemuda-pemuda yang datang subuh ini akan dipimpin dalam surga bersama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain meminta, wahai Bilal, orang Makkah, orang Madinah rindu, pulanglah. Ini yang meminta cucu Nabi. Yang meminta adalah orang darah daging Nabi, mengalir darah Nabi dalam badannya. Maka Bilal tak sanggup menolak permintaan Sayyidina Husain. Bilal kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bilal pun mengumandangkan azan di waktu subuh. Pada saat dia azan, orang Madinah terkejut karena suara itu mereka dengar hampir 3 tahun yang lalu, sebelum pemerintahan Umar bin Khattab. Kami tak pernah mendengar suara ini. Kami sudah rindu suara ini. Kenapa tiba-tiba suara ini datang? Mereka menyangka Nabi Muhammad hidup lagi. Mereka sangka Nabi yang sudah mati meninggal dunia bangkit lagi. Karena biasanya kalau suara ini keluar, pasti Nabi akan menjadi imam. Maka ramai-ramai mereka keluar dari rumah mengatakan ini Nabi pasti datang lagi. Karena suara azan ini tak pernah kami dengar sebelumnya. Lebih 3 tahun yang lalu, lebih bertahun-tahun yang lalu, mereka datang ramai-ramai ingin menyaksikan Nabi Muhammad SAW.
Setan bilang tak sampai ke ujung, karena dia pun tak mampu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu berpesan supaya kalian yang membangkitkan semangat, memilih pemimpin Muslim, membangkitkan ekonomi. Jadi di pelajaran akan datang panitia kasihlah judulnya memilih calon DPR. Judul kami rindu ya Rasulullah itu hanya kami buat kita menangis. Tapi menangis bukan berarti kita lemah. Orang menangis tidak lemah. Kerinduan kepada Nabi SAW kita wujudkan dalam bentuk yang lebih kuat. Kerinduan kepada Nabi dengan membangkitkan semangat anak-anak muda. Kerinduan kepada Nabi kita bangkitkan dengan membangkitkan syiar Islam. Orang Loksemawi rindu kepada Nabi, tapi bukan sekedar meneteskan air mata, tapi mereka sholat melimpah ruah. Entah orangnya banyak atau masjidnya kecil. Tapi yang jelas beginilah kecintaan orang Aceh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sudah disebut kata Aceh, tak ada yang tak Islam. Kalau disebut kata Melayu, masih ada yang tak Islam. Saya masuk ke kampung-kampung Melayu, suku Akik, suku Talang, suku Anak Dalam, suku Laut, itu Melayu tua, masih ada yang tak Islam. Tapi kalau sudah disebut kata Aceh, dari mulai Iskandar Muda sampai ke rakyat jelata, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh sebab itu maka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bangkitkan dalam bentuk wujud apa? Yang pertama, kecintaan kepada Nabi ini wujudkan dalam menjaga pendidikan anak-anak muda kita supaya mereka tetap cinta kepada Nabi, sama seperti cintanya Abdurrahman As-Sikini, sama seperti cintanya Hamzah Fansuri, sama seperti cintanya Sultan Iskandar Muda, sama seperti cintanya Syekh Khalilullah, sama seperti cintanya para ulama-ulama dulu. Siap menjadikan generasi muda Aceh seperti para ulama dulu? Siap. Gimana mau siap anaknya sekolah SMP? Tidak akan mungkin lahir ulama besar dari SMP. Mohon maaf Bapak Ibu guru SMP, jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung, pindah ke sekolah lain. Ulama apa yang akan dicetak dari pendidikan agama? Hanya 2 jam, 4 jam dalam sepekan. Guru biologi diangkat jadi PNS, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru sejarah PNS, guru baca kitab kuning hanya lillahi ta'ala. PLT, pegawai lillahi ta'ala. Mau jadi apa negeri ini? Oleh sebab itu maka ada kepala-kepala daerah yang cerdas. Bolak-balik diajukan guru kitab kuning ini untuk diangkat jadi PNS. Tidak ada formasinya. Tidak mau badan kepegawaian negara mengangkat. Tidak ada jatahnya. Tapi pemimpin kepala daerah mesti cerdas. Bupati, wali kota, cerdas. Bagaimana caranya? Angkat dia menjadi guru honor daerah. Honor daerah. Gajinya tidak dari mana? Gajinya diambil dari APBD, bukan APBN. Maka bupati itu harus cerdas. Otaknya harus tahu mencari. Jangan tahunya cuma gimana Pak Bupati, gimana Pak Wali, bisa kita tambah guru fisika ini. Jangan hanya kepala anak kita ini isinya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, sejarah, tapi dalam kepalanya ada tauhid, dasuki ala ummil barahin, al-usulul hamidiyah, Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Dalam kepalanya ada tafsir, dari mulai tafsir Jalalain sampai tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam kepalanya ada nahwu, dari matan al-Ajrumiyah sampai kepada syarah Ibnu Aqil. Dalam kepalanya ada hadis, dari mulai Arba'in An-Nawawiyah sampai kepada syarah Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ini orang-orang yang
belajar kitab kuning 7 tahun hidayah, tambah lagi mereka pergi ke Makkah, pergi ke Yaman, Darul Mustafa, ijazahnya tidak ada. Dimintanya ijazah S1, S2, S3, tidak ada ijazahnya. Tapi kepalanya kitab kuning itu di kepalanya semua. Sebaliknya ada yang ijazahnya hebat, ijazah S1, ijazah S2, ijazah S3, tapi semuanya makalah, disertasinya copy paste semua, copy paste. Atur malu 2000 halaman. Yang tersinggung berarti copy paste. Ini bagaimana cara menolongnya? Kepala daerah jangan kaku, gunakan otakmu, gunakan kepalamu. Tolong ini orang-orang yang menolong agama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz Somad, bupati kami hebat. Apa hebatnya? Rajin puasa Senin Kamis. Bupati kami hebat. Apa hebatnya? Rajin sholat duha. Bupati kami hebat. Apa hebatnya? Rajin dia sholat tahajud. Itu bukan amal bupati, itu bukan amal wali kota, itu bukan amal camat gubernur, itu amal manusia biasa. Semua bisa sholat tahajud, semua bisa puasa Senin Kamis. Amal engkau sebagai kepala daerah adalah tolong agama Allah dengan kekuasaanmu. Takbir. Kenapa Ustaz berani bicara tentang bupati, wali kota, gubernur sekarang? Mereka tak ada di sini. Mereka segas saja. Sama kemana-mana bupati, wali kota, gubernur apa? Masalah apa? Kepentingan. Orang yang takut bicara itu kan takut proposalnya ditolak. Saya tak terima proposal. Dan ada kepentingan. Saya bicara apa yang ada di kepala saya, sudah hati saya. Marah tersinggung, tak usah undang lagi. Betul tak cakap saya? Kita sedang mengingatkan mereka, jangan sampai setelah mereka selesai dari jabatannya 5 tahun, 10 tahun, tak ada buat apa-apa. Ketika nanti ditanya oleh malaikat, hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, 2 periode engkau, apa kerjamu? Buat taman, membuat setugu selamat datang, membuat patung sebanyak-banyaknya, patung ini. Dia tak tahu patung yang dibangunnya itu akan menjadi kerak api neraka yang akan menimpa dia. Bupati, wali kota, gubernur, kalian yang rajin membuat patung itu nanti akan menjadi arang neraka yang membakar engkau dalam neraka jantung. Makanya kalau kau mau amalmu produktif, angkat itu. Ada wali kota atau bupati di Jambi, saya lupa, diangkatnya 100 penghafal Quran menjadi honor daerah. Ada yang PNS yang bisa formasinya dapat 100 penghafal Quran menjadi guru di Jambi. Hebat tidak? Hebat. Maka yang hafal-hafal Quran itu diangkat, hidupnya makmur nyaman. Inilah orang 2 periode cuman kerjanya, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat. Karena 100 guru tahfiz itu mengajar di SMP, mengajar di SMA, mengajar di universitas, mengajar di masjid, mengajar di kampus. Kita bangga di Aceh macam-macam programnya. Ada bupati di Aceh programnya mengangkat 10 setiap tahun dikirim ke Al-Azhar Kairo. Mudah-mudahan bupati yang model begini panjang umurnya insyaallah. Ada bupati punya program kirim 50 anak kabupaten ke pesantren Hidayatullah Bogor masuk tahfiz Quran, pulang nanti. Pokoknya bupati-bupati seluruh Indonesia yang bingung kalian mau kerja apa, banyak bupati ini setelah menang bingung dia mau buat apa. Dulu ini apa dikerjakan? Kalian bupati-bupati seluruh Indonesia, gubernur, wali kota yang bingung datang kalian ke Aceh studi banting. Insya Allah alamnya indah. Pergi kalian ke Sabang sana, menengok dari atas perahu, menengok ikan-ikan di bawah, menengok karang. Saya ceritakan ini sudah saya tengok. Pergi kalian jalan-jalan ke Sebelu, Masya Allah, lobsternya besar-besar. Tapi yang kalian makan 4 juta sekilo. Aman, damai, mata
wisata religi, sholat di masjid-masjid di Aceh, sholat subuhnya aja begini namanya, apa lagi subuh nanti? Jadi kerinduan kepada Nabi bukan hanya sekedar tetesan air mata. Kerinduan kepada Nabi wujudkan dengan memilih pemimpin-pemimpin yang pro kepada ajaran Nabi, yang siap memperjuangkan syariat Nabi. Siap? Ya cuma siap aja. Nanti 17 April hari Rabu pagi ya cuma tidur aja. Pilih caleg-caleg, gambarnya sudah manjat pokok kayu semua. Tak ada pokok kayu yang kosong sekarang. Sampai pokoknya berupaya cari tempat berupaya. Banyaknya gambar-gambar mereka. Jangan kalian terpukau karena gambar, tapi tengok program-programnya. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Siak Sri Indrapura Riau. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Samudra Pasai. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Islam. Kita sudah tinggal di negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Pemimpinnya dipilih oleh rakyatnya. Jangan heran kalau naik DPR pecandu narkoba karena yang memilihnya orang-orang sakau. Betul? Mabuk orang sakau takkan mungkin memilih orang sholat. Tidak mungkin orang mabuk memilih orang sholat, karena itu akan mengganggu kepentingan dia. Orang mabuk, orang sakau, orang teken, hanya akan memilih orang yang sama dengan dia. Kama yuwalla alaikum, pemimpin kamu adalah cerminan kamu. Oleh sebab itu ke depan masyarakatnya harus cerdas. Yang sudah sholat subuh, yang sudah pengajian, yang sudah tabligh akbar, yang sudah cinta kepada Nabi, pilih caleg-caleg yang memperjuangkan syariat Nabi. Siap? Mendengar siapnya ini kita tertegun. Ini mendengar suara siap ini apa? Ini dua kursi aja. Apa itu yang dimuliakan Allah? Jangan-jangan Ustaz Somad ini jurkam siapa? Saya tidak ada ikut partai manapun. Saya tidak pernah bawa warna. Saya bukan orang partai. Saya bukan jurkam. Saya cuma ingin suara umat yang banyak ini jangan sampai mubazir. Betul? Selalunya kita menganggap mubazir itu kalau makan berlebih, mubazir itu kalau minum berlebih, mubazir itu kalau bini berlebih. Bukan itu mubazir. Itu mubazir kecil. Mubazir yang besar adalah suara umat 5 tahun tak bermakna, sehingga duduklah orang-orang yang tidak benar yang akan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya bukan perda, di Aceh namanya kanon. Itu acuan kita di Aceh, kanon. Yang membuat kanon itu siapa? Yang membuat kanon itu adalah DPR. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Maka oleh sebab itu orang-orang jangan sampai golput. Kamu kenapa tidak golput? Kamu kenapa tidak mencoblos? Kenapa kamu tidak memilih? Kenapa kamu sampai golput? Saya nggak nyoblos Pak Ustaz. Nanti kalau saya pilih dia, tiba-tiba dia nanti korupsi, saya nanggung dosanya. Oh, tidak bisa begitu logika pikirnya saudaraku. Karena dengan engkau tidak memilih, maka saudaramu, suaramu sudah diambil oleh orang lain. Maka memilih. Saya bingung Pak Ustaz, siapa yang mau saya pilih? Pilihannya cuma tinggal 2, satu setan, satu hantu. Maka kau mesti berijtihad, berpikir baik-baik. Kira-kira antara setan sama hantu di mana lebih baik? Ada bilang hantu dulu. Saya terus terang belum mengadakan analisa. Tapi kan tahu Pak Ustaz, kami ini kan awam. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Selama ini saya tahunya fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Tapi ada fikih
Aceh, namanya fikih pemilu. Itu ulama dari Aceh yang tulis, bukan sembarangan. Doktor dari Al-Azhar University, doktor dari Al-Azhar. Ustaz Somad kan dari Azhar juga, LC. Habis LC lari. Ini anak Aceh luar biasa. LC, MA, doktor, namanya Doktor Amri. Selama sejarah Al-Azhar baru mengeluarkan doktor akidah, sudah 1000 tahun mengeluarkan doktor akidah di Indonesia ini cuma 4 orang saja. Generasi yang keempat ini adalah Doktor Amri dari Aceh, menulis judulnya Fikih Pemilu. Di situ saya baca Fikih Pemilu, apa kata beliau? Jangan sampai tidak memilih. Andai dua-duanya tidak baik, tetap berijtihad. Antara yang tak baik itu pasti ada yang baik di antara yang tak baik. Begitu hebatnya. Bapak Ibu boleh tak percaya sama saya, karena ilmu saya cuma LC. Tapi ini orang doktor, sama dokter tak percaya juga, mati aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, rindu kami pada Nabi. Apa bukti rindunya? Perjuangkan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pemimpin-pemimpin yang peduli pada ajaran Islam, yang peduli pada ekonomi Islam, yang peduli pada politik Islam, yang peduli pada busana Islam, yang peduli anak-anak kita akan menjalankan syariat Islam sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Pengajian, rakyatnya insya Allah suka pengajian. Rajanya suka dangdutan, rakyatnya keyboard tunggal. Itu sudah pasti, karena akan dia panggil nanti acara macam-macam, artis segala macam. Oh, Ustaz mau mematikan artis ya. Kalau Ustaz harapkan musik ini kami artis mau makan batu apa? Kalian artis-artis, tobat kalian, lagu kalian itu kalian robah jadi lagu religi, iya kan? Yang suaranya bagus, itu tiru sholawat dari Aceh itu. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu lagu itu cuma ada di Aceh. Saya sudah ceramah dari Sabang sampai Papua, tak ada lagu itu tempat lain, hanya di Aceh. Kenapa Ustaz bisa? Oh, udah 23 kabupaten saya masuk. Kalian belajar, datang. Ah, itu selawatnya selawat anak orang tua tuh Pak Ustaz. Gak laku lah, jadul kata dia. Oke, kalian buat yang baru. Gak bisa. Lebih viral lagi videonya, lebih laku lagi kaset-kasetnya. Betul? Berkreasilah, pakailah otak yang dikasih Allah, buat nada-nada yang indah, maka selawat-selawat kalian akan didengar. Jangan kalian pertahankan cari makan dengan cara haram itu. Mau berapa lama kalian mau jadi artis-artis makan haram, makan haram, makan haram? Tobat kalian, berhenti. Ini pergi ke Makkah, pakai jilbab panjang, menangis pintu Ka'bah. Balik dari Makkah, buka lagi. Sekitar wilayah dada. Buka. Pas diwawancara sama wartawan, Mbak, kemarin kan waktu umrohnya pakai baju panjang, iya. Ini kok habis bajunya dibuka lagi? Ya, kita profesionalisme kerja aja. Ini kan tuntutan skenario. Nanti akhir tahun umroh lagi, menangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, apa bedanya kau sama Abu Lahab sama Abu Jahal? Abu Jahal, Abu Lahab kan itu kerjanya. Pergi berdagang, berzina, makan riba, haram. Pergi berdagang, berzina, makan riba, haram. Pergi, nanti pas musim haji, menangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, itu tadi Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau ditulis nama lengkapnya Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab, Haji semua. Saya kalau ceramah ini banyak yang tersinggung.
30 menit saya ceramah, ada berapa orang tersinggung? Wali kota tersinggung, bupati tersinggung, gubernur tersinggung, artis-artis tersinggung. Makanya yang paling enak ceramah ikut judul, kami rindu ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Dah selesai. Apa itu yang dimuliakan Allah? Rindu itu wujudnya apa? Seorang suami berkata kepada istrinya, mama, papa rindu sama mama. Buktinya apa? Ibu nanti kalau bapak ngomong gitu jangan percaya aja. Aku rindu sama mana buktinya? Mana buktinya? Ngepel lantai bukan tak mau. Mana buktinya? Orang yang cuma ngomong tak ada bukti itu gombal, betul? Oleh sebab itu maka tunjukkan bukti nyata. Dulu bapak-bapak, apa kata bapak sama ibu? Alhamdulillah, lautan musuh rahim, bukitkan kudaki. Mana buktinya? Aku rindu kepada engkau ya Rasulullah. Mana buktinya kau rindu kepada Rasulullah? Bisa kau menjadi anggota legislatif, calonkan dirimu, perjuangkan syariat Rasulullah ini dengan padu sidang paripurna. Dengan ini saya sebagai kepala sidang pimpinan sidang paripurna DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, dengan ini menetapkan 20% anggaran belanja daerah kita untuk daerah-daerah untuk pendidikan anak umat Islam. Setuju? Ada anggota legislatif yang setuju? Setuju? Tidak, mereka jahanam tempat kami. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya bakat politik, salurkan politiknya. Yang tak punya bakat politik, kau bakatmu di mana? Saya bakat saya di darah seni, Pak Ustaz. Darah seni lah, darah seni, bukan air seni. Seni apa yang kau bisa? Saya bisanya seni mengukir, ukiran yang cantik. Apa yang bisa? Saya seni suara, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Suara orang Aceh mata-mata, kori-korinya internasional. Maka suara, apa yang bisa kau lakukan? Ukiran-ukiran di Aceh, masjid-masjid. Kemarin kami dari masjid Semelu. Oh, masya Allah, ukirannya indah. Cuma masjid kami ini aja tak ada ukiran. Masjid tua hampir mati, tak ada jamaah. Tiba-tiba dihidupkan lagi, bisa seramai ini. Maka amal yang dilakukan untuk apa? Masjid hebat lukisannya, hebat tulisannya, hebat kaligrafinya, tapi jamaah tak ada, betul? Itu cara menaikkan semangat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua ini adalah ada usaha. Ustaz Somad gimana bisa masuk Banda Aceh sampai ke Langsa, sampai ke perbatasan Sumatera Utara, menyeberang pula ke Sebelu? Dari mana Ustaz Somad bisa? Memang Ustaz tahu Aceh? Saya tak bisa, tapi saya minta tolong bantuan. Siapa yang membawa Ustaz kemari? Kakak kelas saya, Al-Mukarram Haji Tengku Fadil Rahmi LC. Dia yang bawa saya kemari. Bapak Ibu yang tak kenal, tulis saja di Instagram Tengku Fadil Rahmi. Oh, ada di internet. Tadi orangnya tegak. Banyak ibu-ibu itu tak nengok lagi. Tegak sekali. Ini dia Bu. Kenapa? Apa yang kamu kata? Nah, duduk Tengku. Cuman ibu-ibu saya kasih tahu beliau sudah menikah. Tapi baru sekali. Artinya masih ada kesempatan. Setuju Bapak kan? Setuju mereka. Apa yang dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau yang membawa saya ke mana-mana. Saya yakin banyak yang senang. Yang senang mana? Yang masjidnya kami singgahi. Yang sakit hati juga banyak. Lebih 100, hampir 200 masjid, ormas, pengajian yang tak bisa kami singgahi.
Maka saya mewakili beliau memohon maaf kepada seluruh masyarakat Aceh yang kami tak sempat datang ke rumahnya, ke pengajiannya, ke majlisnya, ke dayahnya. Sudikah Bapak Ibu maafkan segala silap salah kami? Yang saya minta ini yang di kamera ini. Kalau yang di sini udah maaf, kan udah datang. Ini sekarang kami minta maafnya melalui kamera. Hai seluruh masyarakat Aceh sebanyak 23 kabupaten kota yang kami tak bisa datang ke sana. Ada yang mengundang melalui surau, munasa, masjid, lembaga, daya. Kalian mungkin tersinggung sakit hati, tapi maafkanlah kami hamba Allah yang dhaif. Sudah sekurus ini aku kalian masih marah juga. Itu cara kita minta maaf. Insyaallah Allah sedih dengan dia bagaimana. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya rindu kepada Nabi, anak-anak mudanya rindu kepada Nabi, apalagi bisnismen. Karena tak mungkin acara ini besar terselenggara begini kalau tidak ada duit, betul? Siapa yang bisa merekam acara kalau bukan orang yang punya kamera? Bapak Ibu pikir murah kamera merekam ini? Kamera ini 20 juta. Ini kamera ini 20. Dan kurang-kurang sedikit kita tambah. Tadi kan agak murah yang inilah ya. Tapi jangan tengok harganya, tengok manfaatnya. Dia sudah menebarkan kebaikan streaming kepada seluruh follower-follower se-Indonesia. Oleh sebab itu maka hari ini yang bawa HP ini, yang merekam ini akan masuk surga ikut sama HP-HP-nya sekarang. Ekonomi umat, makanya belanjalah ke tempat saudara-saudara kita, betul? Kemarin kami dari hotel, dari cottage mau berangkat ke airport Bismillah. Saya tengok di tepi pantai ada bapak-bapak sudah tua menjemur ikan di tepi. Ikan kecil. Nasib baik kami mau pulang. Andai saya pulang ke rumah, saya beli ikan bapak itu. Dia sudah tua, hari sudah siang, sampai jam 1. Dia berharap ikannya lagi. Itu kalau ada orang jual ikan begitu Pak, datang kita beli. Pak, berapa ikan yang di sini? 50.000. Bungkus. Yang tawar-tawar lagi. Karena kita beli bukan kita ingin makannya saja, tapi kita ingin menolong. Niatnya membeli produk saudara kita itu untuk menolong. Dia mau makan, mau bayar sewa rumah, anaknya belum bayar mau sekolah, makanya tolong saudara. Begitu cara menolongnya. Ini ada ibu-ibu tua, sudah jam 12 siang, sebentar lagi azan zuhur, dia belum makan, dibelahnya lah ikan tadi supaya jangan busuk, dikasihnya garam. Datanglah ibu-ibu kaya yang kelingkingnya segala-galanya. Berapa ya? Berapa setumpuk Bu? 20.000 nak. Berapa? 20.000. 5.000 aja ya. Kau mau beli apa mau beli? 5.000 perak dapat apa? Anaknya sudah tidak boleh ujian. Guru tak ngasih masuk ujian. Kamu belum bayar uang SPP, belum bayar uang ujian, jangan masuk. Mak saya cuma membelah ikan Bu. Saya tak mau tahu. Itu urusan makmu, bukan urusan saya. Sudahlah, gurunya kejam, lingkungannya kejam, masyarakatnya kejam. Kemana lagi dia mau hidup? Akhirnya ditengoknya laut luas, mancing. Kita ikut berdosa saudaraku, maka bangkitkan ekonomi umat. Di Lok Semawi tak ada yang model begitu Pak Ustaz. Tak ada orang belah ikan, jual ikan. Itu kan Ustaz tengok yang di pantai. Di sini tidak model begitu. Di sini lebih canggih sudah tempat belanjanya. Apa namanya? 212 Saya berapa kali diajak launching. Pertama Kitamat, kedua Muslim Madanimat, ketiga 212 Mat. Berikut ini pemotongan pita grand opening. Ini banyaknya sekarang 3 levelnya. Pertama